Hey, what's up, John? Balik lagi channel Levi John. Kami yang bakal memberikan prediksi yang dan tidak akurat untuk kalian semua, seluruh pecinta partai negara dari Sabang sampai Merauke, John. Hey. Beberapa hari ini bola memang gak ada ya kan, John, tapi tetap kupaksa karena tangan gatal ya kan, John. Dan nanti malam ada kualifikasi playoff ya kan. Jadi kita harus memprediksikan, memberikan statistik-statistik yang tidak akurat ya kan, John, untuk kalian semua. Tapi jangan lupa kalian ngopi, rokok, dan senyum, John. Satu lagi, kalau kalian mau gabung ke grup WhatsAppku, nanti ku taruh nomor WhatsAppku di kolom komentar atau deskripsi. Atau kalian kalau mau main single bed, nanti ku letak link grup Telegramku atau bisa langsung ke Facebook, John. Karena nanti malam aku bakalan main single bed, John. Iya kan? Nah, ini, John. Jangan lupa kalian subscribe, like, dan komen. Bukan subscribe, subrek, like, dan komen. Karena tanpa kalian aku juga bukan siapa-siapa ya kan, John. Nah, kita akan memprediksi 5 tim, John, dari babak kualifikasi Piala Dunia dan CONMEBOL, dan juga babak kualifikasi playoff ya kan, John. Dan kabarnya ini Rusia WO, John. Jadi Polandia langsung masuk aja, enak aja kan, John. Nah, ini, John, kita akan memprediksikan 5 tim. Dan yang pertama ada dari Portugal melawan Turki, yang kedua ada Italia melawan Makedonia, yang ketiga ada Swedia melawan Ceko, yang keempat ada Brazil melawan Chile, dan yang terakhir ada Paraguay melawan Ekuador. Nah, 5 tim ini bakal kita prediksikan, jadi kalian simak dan saksikan, John. Mungkin beberapa hari sebelumnya prediksiku hancur terus ya kan, John, di sini. Jadi karena berkat support nih, kita akan memprediksikan secara baik-baik, John. Aku udah lihat oddsnya ya kan, John. Oke, John, kita langsung aja ke tim yang pertama, ada Portugal melawan Turki, John. Nah, di pertandingan kali ini, John, Portugal dipertemukan melawan Turki. Jadi dari kedua tim ini nanti bakalan ketemu sama Italia atau Makedonia, John, kalau misalnya lolos ya kan, John. Nah, ini kan Ronaldo nih bakalan main, dan banyak yang pertarungan di sini. Diego Jota juga lagi gacor-gacornya akan dimainkan di sini, John. Dan Turki juga akan bermain dengan formasi 5-2-3-1, John. Ini hanya apa ya? Dugaan ya kan, bukan dugaan, prediksi. Nah, di sini, John, head to head dari kedua tim nih, Portugal tuh menang melawan Turki sebanyak 3 kali ya kan. 1 kali menangkan oleh Turki di friendly game di tahun 2012. Jadi udah lama belum pernah ketemu lagi, udah 10 tahun. Dan Portugal 5 pertandingan terakhir dia tuh kalah terakhir kali ya kan, John, melawan Serbia. Irlandia juga dia imbang ya kan, John. Jadi Portugal beberapa 2 pertandingan sebelumnya itu trennya buruk John, di tahun lalu. Nah, Turki sendiri 5 pertandingan terakhir dia itu menang sebanyak 3 kali dengan skor-skor yang besar. Imbang 1 kali kalah, John. Dan di sini, John, untuk di sumber kita satu lagi di sini, John, ada beberapa pemain dari Portugal tidak bermain, kayak Sanchez, Pepe, Neves, Lopez, sama Cancelo, John. Jadi Turki main dengan full squad. Dan di sini head to head ya, kita bisa lihat sebagai tim tuan rumah, Portugal tuh menang sebanyak 3 kali, 1 kali imbang dan 1 kali kalah. Turki sendiri 5 pertandingan terakhir dia menang sebanyak 3 kali, 2 kali kalah, John, dengan skor-skor yang telak pada saat dia kalah. Nah, jadi aku di sini, John, ini babak playoff ya kan. Jadi kedua tim ini sama-sama mau apa ya? Sama-sama mengeluarkan energi apanya ya kan? Energi positifnya kan, John. Jadi aku di sini lebih berani main ditahan Turki, John, 1/3/4, dan di sini aku berani main di over 2,5, John. Karena prediksiku ini kedua tim ini bakalan main dengan sama-sama ofensif ya kan, John. Jadi aku yakin Turki ini mampu menahan serangan-serangan Portugal, dan mungkin Portugal bisa menang dengan skor-skor 2-1. Jadi aku di sini lebih berani main di over 2,5, John. Sekali lagi aku tekankan, aku di sini berani main di tahan 1/3/4, dan di sini aku berani main di over 2,5, John. Itu prediksiku untuk Portugal melawan Turki, dan kita akan terbang ke Swedia melawan Republik Ceko, John. Nah, di pertandingan kali ini, John, Swedia melawan Ceko ini, di sini line up kita bisa lihat ya kan, John. Ada beberapa pemain dari Swedia yang bakal bermain dengan formasi 4-4-2, John. Lindelof juga dipanggil ya kan. Aduh. Republik Ceko di sini, John, ada dengan formasi 4-2-3-1, John. Dan di sini 5 pertandingan terakhir dari kedua tim gak ada ya kan, John. Jadi terakhir kali ketemu itu di tahun 2016 dengan skor 1-1. Dan Swedia 5 pertandingan terakhir cukup buruk, trennya kurang positif ya kan, John. Tapi ketika dia menang dengan skor-skor telak, John. Dan 5 pertandingan terakhir dia 3 kali kalah dan 2 kali menang. Sedangkan Ceko 5 pertandingan terakhir dia itu menang sebanyak 3 kali dan 2 kali imbang, John. Jadi untuk di sumber kita satu lagi sini, John, ada beberapa main cuma 2, John. Ibrahimovic akumulasi kartu, dan Kraft juga sama, John. Dan di sini head to head sebagai tim tuan rumah, Swedia ini cukup bagus karena dia itu menang sebanyak 4 kali, 1 kali kalah melawan Ukraina. Dan Ceko sendiri 5 pertandingan terakhir, pertandingan tandangnya dia itu imbang sebanyak
sebanyak satu kali kalah dan 3 kali menang John. Jadi aku di sini lebih berani main di tahan Ceko setengah, dan di sini aku berani main di under 2,5 John. Karena feelingku, prediksiku Swedia dan Ceko ini bakalan imbang sampai di full time ya kan John, dan mungkin bisa lanjut lagi ya kan John. Jadi aku sih lebih berani main di tahan setengah, dan di sini aku berani main di under 2,5 John. Itu prediksiku untuk Swedia melawan Ceko, dan kita akan terbang ke Italia melawan Makedonia John. Nah, di pertandingan kali ini Italia ini lagi gacor kemarin pada saat Euro, tapi dia menang ya kan. Menang dia di Euro kemarin, tapi dia masuk babak playoff. Jadi mungkin di sini akan diperbaiki, dan katanya ini Balotelli dipanggil sama Mancini John. Jadi bakal bisa membantu apa ya, dorongan dari Immobile ya kan. Dan di sini Makedonia menggunakan formasi 4-3-3, dan 5 pertandingan terakhir belum pernah, dan terakhir kali ketemu itu di tahun 2017 dengan skor imbang 1-1, dan Italia juga menang di tahun 2016 dengan skor 3-2 John. Nah, 5 pertandingan terakhir Italia ini menang terus-terusan imbang sebanyak 2 pertandingan terakhir ya, dan dia di sini menang sebanyak 2 kali, 1 kali kalah John. Dan itu dia kalah melawan Spanyol ya kan John. Dan di sini John banyak kali dan gue ya. Makedonia di sini 5 kali dalam 5 pertandingan terakhir dia itu mampu menang sebanyak 3 kali, 1 kali imbang dan 1 kali kalah. Dan untuk sumber kita satu lagi di sini John, ada beberapa pemain pasti yang tidak bermain, kayak Bonucci itu di pertandingan masih bisa main atau enggak, Locatelli juga masih sakit kan, Lorenzo juga cedera lutut. Dan di sini Makedonia ada 2 pemain pasti yang tidak bermain untuk pertandingan sebagai tim tuan rumah. Italia ini menang sebanyak 2 kali imbang dan 1 kali kalah John. Makedonia sendiri 5 pertandingan terakhir dia di pertandingan tandang menang telak 2 kali beruntun dengan John, dan di sini dia kalah sebanyak 2 kali, 1 kali imbang John. Jadi aku di sini lebih berani. Aku di sini lebih berani main di under 2,3/4 John, atau under 3 ya kan John. Untuk apa namanya ini? Untuk handicap. Untuk handicap aku rasa di sini lebih bagus tahan 2 John. Banyak tahan aku nih ya. Dan di sini aku akan memprediksikan bahwa saya Italia ini bakalan menang dengan skor tipis John, 2-1-0 atau mungkin 2-1 John. Jadi draw ya, under ya John. Sekali lagi tekankan, aku sih lebih berani main di tahan 2, dan di sini aku berani main di under 3 John. Itu prediksiku untuk Makedonia melawan Italia, dan kita akan terbang ke CONMEBOL. Ada Brazil melawan Chile. Nah, ini Brazil udah aman-aman aja kan John, dan Chile ini masih bisa berjuang untuk masuk ke peringkat 5 ya kan John. Misalnya Peru dan Uruguay nanti malam imbang ya kan John. Karena intensitas gol Chile masih diunggulkan. Nah, di sini John 5 pertandingan dari kedua tim nih, Chile itu kalah terus banyak 5 kali beruntun ya kan John, dan dia kalahnya tipis terus. Nah, untuk di Brazil sendiri 5 pertandingan terakhir John, dia di sini 3 kali menang, 2 kali imbang. Chile sendiri 5 pertandingan terakhir dia itu kalah sebanyak 2 kali menang, 1 kali imbang. Dan untuk sumber kita satu lagi di sini John, head to head sebagai tim tuan rumah ya kan, Brazil ini cukup bagus karena dia mampu menang sebanyak 5 kali beruntun dia menang dengan positif ya trennya ya kan. Sedangkan Chile 5 pertandingan tandangnya dia kalah sebanyak 1 kali imbang dan 3 kali menang John. Jadi aku di sini lebih berani main di under 2,3/4, dan untuk handicap aku di sini lebih berani main di ngepur 1 John. Di sini aku berani ngepur 1. Tapi aku tidak menyarankan kalian main di handicap, lebih bagus kalian main di over under ya John. Karena Brazil ini kalau misalnya menang dia tuh selisih 1 lah John. Jadi kalau aku misalnya ngepur 1, bisa jadi skornya 1-0. Atau Brazil lawan Chile ini bisa jadi skornya itu 2-0 John. Jadi aku lebih nyaran kalian main di over under ya John daripada main di handicap. Saya aku tekankan, aku sini berani main di main di under 2,3/4, dan untuk handicap aku masih 50-50 tergantung oddsnya. Kalau misalnya berubah nanti aku bakalan ngambil pur ataupun nahan dengan John. Lalu aku tekankan, aku sini lebih berani main di under 2,3/4 John. Itu prediksi untuk Chile melawan Brazil, dan kita akan terbang ke Paraguay melawan Ekuador. Nah, ini juga lagi seru-seru ya kan John, karena Ekuador bakal mempertahankan posisinya di posisi 3 ya kan John.
Dan Paraguay di sini udah sebenarnya tim underdog ya kan, tim bawah tanah ya kan John. Jadi dia di sini 5 pertandingan terakhir dari kedua tim itu Ekuador tuh terakhir kali menang melawan Paraguay dengan skor 2-0, dan 5 pertandingan terakhir Ekuador ini mampu mendominasi sebanyak 2 kali, Paraguay 2 kali dan 1 kali imbang. Paraguay sendiri 5 pertandingan terakhir dia tuh kalah sebanyak 4 kali, 1 kali imbang. Dan Ekuador sendiri 5 pertandingan terakhir dia tuh imbang sebanyak 3 kali, 2 kali menang. Untuk di sumber kita satu lagi di sini John. Paraguay sebagai tim tuan rumah dia itu kalah sebanyak 2 kali, 2 kali imbang dan 1 kali menang. Sedangkan Ekuador 5 pertandingan terakhir, pertandingan tandang dia itu imbang sebanyak 3 kali dan 2 kali menang John. Jadi aku di sini lebih berani main di over 1/3/4 untuk head to head. Kenapa pura kecil ya kan John? Jadi aku sih lebih berani main ditahan Paraguay John. Itu prediksiku untuk Paraguay melawan Ekuador, dan itu adalah tim terakhir yang memprediksikan hari ini John. Jadi terima kasih banyak yang sudah menyaksikan dan menonton apa yang aku sampaikan. Semoga ini bisa jadi kemenangan untuk kita semua. Sampai bertemu dalam kemenangan berikutnya. Jangan lupa kalian subscribe, like, dan komen. Dan kalau kalian mau gabung ke grup WhatsAppku, nanti ku taruh nomor WhatsAppku di kolom komentar atau deskripsi. Kalau kalian mau tahu info single bed, karena nanti malam kita bakal main single bed, kalian bisa langsung ke Facebook atau Telegramku John. Oke, terima kasih banyak sekali lagi. Sampai bertemu dalam kemenangan-kemenangan berikutnya. Salam pada tempur.